Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pemustaka, hari ini saya sudah berada di lokasi kerajinan limbah peti kemas, tepatnya di Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Yuk, pengen tahu nggak gimana sih cara proses pembuatannya sampai jadi kerajinan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa menghasilkan uang. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Herman. Akhirnya ketemu juga nih dengan Pak Herman. Saya Ervi Pak dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Hari ini saya pingin tahu nih Pak, ya kan, pingin ngorek-ngorek sedikit sejarah sampai berdirinya kerajinan peti kemas ini. Jadi kita boleh sharing-sharing ya Pak ya? Ya, gimana? Duduk aja Bu. Oke, siap. Oke, teman-teman pemustaka. Jadi nanti kita ingin tahu lebih jauh untuk proses pembuatan kerajinan peti kemas ini, dan ini adalah ownernya ya, ownernya langsung ini Bapak Herman adalah owner dari kerajinan peti kemas di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Yuk, gimana caranya untuk proses pembuatannya seperti apa? Kita bincang-bincang langsung dengan Pak Herman. Pak, sebelumnya mohon maaf nih sudah mengganggu Pak Herman waktunya, tapi dengan mengganggunya saya ke sini, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk masyarakat, khususnya masyarakat Banten, untuk yang mau usaha kerajinan ya Pak ya. Jadi mulainya harus kayak bagaimana, terus budgetnya harus seperti apa. Jadi saya datang ke sini pingin tahu nih, langsung ngobrol sama ownernya. Ini Pak, saya pingin tahu awal mula berdirinya usaha kerajinan ini tuh sebenarnya idenya dari mana sih Pak Herman? Jadi pada awalnya di awal tahun 2017 kita tukang furnitur, tukang mebler, tukang kusen, pintu, dan pada saat itu kita sangat kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dengan harga yang mulai mahal juga dan harga jual yang tidak sesuai. Akhirnya saya coba berpikir gimana caranya mendapatkan bahan baku yang harganya sangat ekonomis, sangat murah, tapi bisa dijual dengan harga yang bagus kan gitu. Yang tidak menguras kantong ya. Dari situ terpikir saya juga melihat ada banyak limbah yang pada saat itu belum banyak yang memanfaatkan kan gitu. Saya berpikir gimana dari limbah ini kita bisa tetap berproduksi dan menjadikan produk, dan produk itu bisa dijual. Alhamdulillah dari 2017 kita agak sedikit manuver dari furnitur ke handicraft kan gitu, dan kita coba meyakinkan beberapa pasar, kita coba meyakinkan konsumen-konsumen yang dari perusahaan, pemerintahan, sampai dengan sekarang kita sudah merambah di pasar online gitu. Oh, good luck banget ya Pak ya, sukses terus ya. Oke, ini nih Pak, itu dari 2017 ya. Dari 2017 itu apa Pak Herman sendiri yang menjalankan atau sebelumnya sudah ada partner nih, maksudnya kayak karyawan atau memang dari orang-orang lingkungan sekitar sini atau gimana itu Pak Herman? Pada awalnya saya dikasih coba kesempatan sama salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Serang untuk bermitra, dan pada saat itu saya mencoba. Pada awalnya saya nggak bisa sendiri. Saya coba mengajak teman-teman yang dulu bareng di komunitas seni kreatif, dan kita coba menggali apa yang kita coba bisa produksi, dan berjalannya waktu sekarang anggotanya bertambah dan bertambah lagi. Saya terus melakukan inovasi dan melakukan pembelajaran sama teman-teman yang emang ingin melakukan kegiatan yang sama, dan bisa menjadi profesi dan menghasilkan. Jadi memang cari teman-teman yang satu frekuensi ya Pak ya. Dan memang itu sebenarnya ada komunitas khususnya
di Banten ini khususnya ya, di Banten ini ada komunitas khusus untuk pengrajin mebler limbah handicraft ini, atau memang itu nggak ada gitu Pak, nggak ada komunitasnya gitu? Ada komunitas hobi kayu namanya, dan komunitas seni kreatif dari limbah jati Belanda ya, kita sebutnya jati Belanda gitu. Limbah-limbah yang kita dapatkan dari beberapa lapak atau beberapa perusahaan yang itu sisa dari packaging atau alas barang yang didatangkan langsung dari luar negeri. Oh, wah keren banget nih Pemustaka. Jadi limbah peti kemas ini tuh memang limbahnya itu bener-bener dari luar ya Pak ya, barang-barangnya ya, bahan bakunya itu sebenarnya dari luar, cuman Pak Herman ini ibaratnya kerjasama dengan satu perusahaan di Kabupaten Serang. Dengan gitu. salah satu perusahaan, dan bahan baku yang kita butuhkan itu disupport secara free dari perusahaan, secara gratis, dan apresiasi dari perusahaan karena kita sudah mendukung juga tentang pendaur ulangan limbahnya. Perusahaan membeli lagi produk-produk yang kita hasilkan. Oh, jadi take and give ya Pak? Ya. Jadi perusahaan ngasih gitu kan, dibuat seperti ini, Dan dibeli lagi. sama perusahaan. Iya benar. Ini Pak Herman, mau tanya lagi. Kira-kira untuk saat ini karyawan Pak Herman itu sudah berapa? Kalau hitung sih kita bukan ke karyawan ya, kita lebih ke kelompok kan gitu. Jadi keanggotaan kan gitu. Oh gitu. Keanggotaan sekarang itu sudah ada 8 orang, dan saya terus melakukan regenerasi, saya terus melakukan open class untuk pelatihan, dan mudah-mudahan karena kesulitan di kami dalam kegiatan memproduksi kerajinan tangan yang berbahan dasar limbah ini sulit untuk meningkatkan SDM, Mbak. Itu alasannya apa Pak? Kok bisa sulit banget gitu mendapatkan SDM-nya? Ya karena butuh skill yang mumpuni, karena kita ada aspek-aspek khusus yang emang harus benar-benar diperhatikan, seperti tentang hasil akhir dari produk itu, tentang detailnya, tentang finishingnya, dan karena kita tetap berpegang teguh sama kualitas, makanya kita harus benar-benar perhatikan untuk penambahan SDM di kita. Oh jadi nggak sembarang SDM ya Pak ya? Nggak sembarang. Jadi benar-benar yang sudah punya kualitasnya sudah oke. Jadi SDM itu udah terbiasa gitu kan melakukan pekerjaan yang seperti ini. Gitu. Terus Pak Herman, kalau boleh tahu nih, budget awal pas Pak Herman buka kerajinan ini tuh berapa sih Pak? Biar teman-teman pemustaka ataupun masyarakat yang mau buka nih kerajinan kayak gini gitu kan, mau mulai usaha kerajinan seperti ini tuh biar tahu gitu Pak. Kalau untuk budget modal yang kita butuhkan awal ya, karena waktu itu saya juga beralih dari produksi yang biasanya gitu. Makanya peralatan juga sudah ada. Tidak dihitung dari tempat, itu cukup dengan 5 juta untuk peralatan ya. Nah, untuk bahan baku kita bisa ngais kok ke teman-teman yang emang punya workshop mebel kan gitu, punya workshop furnitur, karena bahan baku yang kami kelola itu bahan baku yang sudah benar-benar tidak terpakai, sisa potongan dari produksi furnitur dan mebler. Makanya kalau ini sangat-sangat benar-benar low budget. Kalau emang teman-teman ingin melakukan hal yang sama, ini benar-benar modalnya sangat-sangat minim kan gitu. Yang penting sih sebenarnya mungkin jaringannya diperluas aja kali ya, Herman ya. Karena kan kerajinan ini itu limbah gitu kan, dalam tanda kutip limbah pabrik gitu kan, limbah peti kemas ya, mohon maaf, limbah peti kemas itu kan tidak terpakai ya. Jadi sebenarnya lebih ke jaringannya aja dipakai gitu. Kalau sudah punya jaringan banyak, mungkin lebih gampang untuk mendapatkan bahan baku itu sebenarnya ya Pak ya. Seperti itu. Iya, seperti itu. Dan
banyak kok teman-teman yang emang seneng kalau emang bahan sisa dari dia potongan hasil sisa produksinya itu kalau kita minta itu sangat seneng kan gitu, daripada bahan itu dibuang dan dijadikan bahan bakar untuk memasak kan, masih mending dimanfaatkan. Dan menghasilkan uang tentunya ya Iya. Pak ya. Oke, ya sahabat Pustaka, saya masih bersama Pak Herman di sini dan masih banyak sekali pertanyaan yang mau saya sampaikan ya ke Pak Herman terkait kerajinan peti kemas kali ini gitu. Pak Herman, saya mau tanya lagi nih. Dari 2017 sampai saat ini, produk yang sudah Pak Herman buat ini itu dipasarkannya kemana itu Pak? Terutama karena produk kita itu produk souvenir kan gitu, terutama untuk kegiatan, untuk oleh-oleh, terutama ada beberapa perusahaan yang sudah bermitra dengan kita, itu produk kita dibeli sama perusahaan dan dijadikan oleh-oleh tamu-tamu perusahaan untuk para klien, customer perusahaan. Dan beberapa kali juga kita coba mempromosikan produk ini melalui event-event nasional, melalui pameran juga. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah aktif membuka atau mempromosikan atau berjualan di toko online kan gitu. Dan yang jelas Di itu marketplace ya Pak ya? ya marketplace, dan ada beberapa toko kan gitu. Dan itu jangkauannya lebih luas lagi. Itu Pak, kalau untuk souvenir perusahaan, apa memang hanya perusahaan swasta saja yang suka belanja di sini, atau memang ada instansi pemerintah yang ikut, yang sudah tahu juga dan berbelanja di sini Pak? Banyak dari kalangan instansi pemerintah, terutama pemerintah pusat kan gitu. Beberapa kali produk Chip Banten ini dipakai untuk kegiatan nasional dan internasional. Pada saat 2018 juga itu suatu prestasi bagi kami kan gitu. Kita dipercaya sama salah satu kementerian, pada saat itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Produk kita dipercaya ditunjuk sebagai vendor resmi penyedia cenderamata pada saat Kongres PBB. Wow, keren sekali. Kongres PBB loh. Itu di tahun berapa itu Pak? Itu Kalau di boleh tahu. tahun 2018 dan acaranya di Bali, di Nusa Dua. Ada sekitar 200 negara yang terlibat dalam konferensi itu. Yang hadir. Yang hadir. Itu sudah go internasional ya Pak. Itu sebenarnya promosi gratis atau Enggak, jatuhnya itu gimana itu Itu Pak? lebih ke pesan. Jadi pesanan lebih ya? ke pesan. Jadi penunjukan langsung dari pihak penyelenggara. Waktu itu pada saat itu kan Indonesia Pak sebagai tuan rumah kan gitu. Saya ditunjuk sama pihak penyelenggara Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjadi vendor penyedia cenderamata. Jadi kayak ibaratnya nggak usah mempromosikan ke luar negeri ya, sudah dipromosikan dulu nih sama Dan dari kementerian acara ini itu, dari gitu. acara itu setiap kegiatannya kunjungan para elit, para menteri, kunjungan kenegaraan itu membawa oleh-olehnya produk kami. Oh gitu. Terus nih Pak Herman, ini menarik sekali nih. Dasar dari produk yang kita fokus tekuni itu tentang tentang limbah yang kita pakai dari apa yang kita produksi. Mungkin customer kita senang dengan bukan dari hasil produknya, tapi dari story, dari asal mulanya bahan baku produk ini, mungkin ke arah situ. Mungkin juga dari hasil produknya mungkin kita punya kualitas yang bersaing kan gitu. Tapi secara keseluruhan sih kalau untuk kebanyakan produk yang kita produksi 80% itu mengangkat tentang identitas budaya Banten sendiri kan gitu. Setiap produk bukan cuma sekedar dari bahan baku yang kita pakai dari limbah, tapi juga di balik produk itu kita punya cerita di dalamnya, sejarah. Seperti kayak golok siomas ini kita bercerita, bukan cuma sekedar souvenir golok siomas atau miniatur golok siomas, tapi golok siomas itu apa sih? Historinya gitu kita ceritakan, kita ceritakan ke masyarakat luas kan gitu, bahwa Banten ini, Serang ini punya keunikan tersendiri gitu. Makanya
Makanya di sini ada historinya ya Pak ya? Iya, ada. Jadi teman-teman gini loh, Pemustaka ini mohon maaf Pak. Nih. Ini salah satu produk hasil dari kerajinan ini ya Pak ya. Ini adalah golok siomas dan memang benar ini di bawahnya, di sampingnya ini ya, boleh di zoom. Ini di sampingnya itu ada histori tentang golok siomas. Jadi yang sebenarnya bisa dibaca sama yang beli ya Pak ya. Yang beli itu, jadi kalau misalkan yang belinya golok siomas ya udah dia tahu nih historinya kayak apa gitu. Ya, ini ada golok siomas. Terus apa lagi nih Pak? Menara Banten. Menara Banten. Oh. Oh iya. Ini Menara Banten. Wah, keren banget ini Pak. Ini Titik 0 km Mercusuar Anyar. oh ya, titik 0 km Mercusuar Anyar. Oh. Omset setahun ya, kotornya itu kira-kira berapa itu Pak? Sebulan, setahun. Setahun deh, kita ambil setahun ya. Kalau setahun. Oke, boleh deh sebulan. Sebulan omset kotor satu bulannya berapa? Karena kalau rata-rata satu bulan itu 50 juta, tapi kalau setahun itu sekitar 600-an ya, 600, kurang lebih 600. Dan itu kalau kita mengerjakan pekerjaan ya emang bukan dalam pekerjaan yang proyek besar kan gitu. Itu untuk jualan harian aja kayak di toko online. Belum lagi kalau ada pesanan-pesanan, kegiatan-kegiatan besar itu bisa lebih lagi. Oh, jadi yang 50 per bulan itu hanya untuk kerajinan tiap hari ya Pak ya? Maksudnya yang continue tiap hari dikerjakan ya, bukan dalam tanda kutip ada pesanan yang sekian ratus gitu ya, itu di luar dari itu ya. Wah, lumayan nih untuk pemustaka yang mau belajar kerajinan limbah peti kemas ini boleh main-main ke sini. Ini di lokasinya di desa Kadikaran Kecamatan Ciruas. Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Oke Pak Herman, jadi kita sudah mulai nih Pak, mau pingin tahu nih ya gimana caranya proses pembuatannya ini gitu ya. Boleh Pak ditunjukin gimana cara proses pembuatan kerajinan ini? Mas, ayo kita mulai untuk melihat bagaimana caranya kerajinan ini sampai mulai bahan baku hingga prosesnya step by stepnya seperti apa sampai menjadi produk yang sangat baik dan menghasilkan uang. Jadi di sini ya Pak Herman untuk proses pembuatannya ya. Iya. Ini mulainya dari mana itu Pak? Kalau untuk proses awalnya nih, Ya, startnya dari mana? Mula-mula dari limbah karena limbah yang benar-benar tak terpakai gitu. Kita pemilihan kayu atau limbah kayu ini yang masih bagus kan gitu, dan proses selanjutnya penyerutan dan pembelahan. Ini kalau untuk kayunya sendiri nih Pak, ini kayu apa memang ada kayu khusus atau memang cuma ada satu kayu yang bisa dibuat kerajinan ini? Bisa macam-macam kayu Mbak, pokoknya limbah kayu yang emang kita dapatkan dari sisa dari proses produksi mebler atau sisa dari kayu-kayu yang sudah tidak terpakai di pabrik-pabrik sekitar wilayah saya. Oke, ini saat ini Pak Herman lagi megang kayu apa ini? Biar teman-teman tahu. Ini nama kayunya kalau di kalangan kita bilang ini kayu jati Belanda, tapi jenis kayunya nih dari pohon pinus, kayu pinus. Kayu pinus jati Belanda. Jadi pohon pinus ya Pak ya? Pohon pinus. Jadi ini teman-teman, ini ada bahan baku utamanya. Ini namanya kayu jati Belanda atau disebut juga kayu pinus ya Pak ya? Kayu pinus. Ini bentuknya seperti ini masih mentah banget ya teman-teman, ini masih mentah banget. Nanti kita lihat proses selanjutnya. Boleh Bapak dipegang dulu. Nah, setelah ini kita kemana lagi nih Pak? Ini proses penyerutan. Penyerutan di sebelah sini. Oke.
Jadi ini udah halus ya Pak? Udah halus. Sudah halus ya. Oh jadi memang hanya ininya aja posisi sebelah sini atau memang ininya sudah harus kasar? Enggak, ini nanti ada proses pemotongan juga. Oh ya oke. Jadi ada proses selanjutnya ya Pak ya. Selanjutnya. Nah, ini step yang kedua nih teman-teman. Jadi nanti ada proses penyerutan namanya. Jadi biar si bagian-bagian kayu ini biar lebih diperhalus gitu. Oke Pak. Jadi proses selanjutnya di sebelah mana nih Pak? Oh di sebelah sini juga. Oke. Baiklah teman-teman, ini kita sudah mau proses finishing ya Pak ya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi dari proses pengambilan bahan baku, setelah itu diserut dulu ya Pak ya sampai dasarnya biar halus. Setelah itu tahap ketiganya itu pembelahan, pemotongan untuk kayu. Setelah itu pemotongan dengan ini ya Pak, dengan apa? Ini. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasil seperti ini untuk tempat tisu. Dan ini kita mau finishing ya Pak ya. Ini finishingnya kayak gimana nih Pak? Boleh dikasih tahu? Untuk cara finishing untuk teman-teman Perpusda Banten ya Pak khususnya. Nah, ini bisa dilakukan, kayu ini kualitasnya sudah sangat-sangat bagus kan, karena sudah melalui beberapa treatment, pengawetan, dan memang ada tekstur yang memang unik juga. Oh, ini iya. bisa dilakukan dengan cara melakukan pengamplasan, penghalusan dan dengan kayak semacam minyak seperti itu, minyak Oh, zaitun iya. juga bisa. Oke. Dan kalau kita yang mau coba lakukan proses ini, proses finishing dengan beberapa bahan yang memang kita beli. Oke. Vernis sama Edwisa. Apa semua produk di sini tuh finishingnya itu pakai vernis gitu atau memang ya udah sesuai dengan bahan baku awal aja? Oh gitu, oke. Kadang kalau emang produk kita harus dituntut dengan benar-benar yang pemakaian bahan produksi yang ramah lingkungan, kita menggunakan dilarang menggunakan kimia, bahan-bahan kimia. Makanya kita setelah proses jadi seperti ini diamplas dan mungkin dibasuh dengan Air atau minyak? Bahan yang memang ramah lingkungan. Oke. Jadi ini setelah jadi seperti ini udah ya Pak ya? Sudah. Ya ini sebenarnya sudah finishing ya. finishing, Sudah finishing ini teman-teman, udah halus karena memang ini dasarnya juga serius, ini udah halus banget ya. Terus ini buat tempat tisunya. Jadi buat narik tisunya. Ini 30 kali berapa tadi Pak? Ini 12 kali 22. Oh, ukurannya 12 dikali 22. Jadi untuk tisu biasa yang biasa di teman-teman simpen di ruang tamu ataupun di meja makan. Ya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau belajar atau mau ikut pelatihan, mau tahu juga nih sentralnya di mana untuk kerajinan limbah peti kemas ini, saya mau tanya lagi sama Pak Herman di mana Pak? Biar langsung ownernya. Sebelah sini Bapak, mohon maaf. Lihat ke kamera. Posokannya kami ada di Jalan Ciptayasa, Siruas Pontang Ciptayasa.
Biasa kilometer 02, tepatnya di Kampung Kadikaran, Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas. Jadi tepatnya di Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Jadi teman-teman boleh mampir ke sini, mau tanya-tanya langsung sama ownernya boleh banget, ownernya baik banget. Jadi mau belanja nih souvenir ataupun produk-produk lokal buatan Banten, buatan anak Banten, boleh main-main ke sini. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak ya Pak Herman. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, nanti next time kita ketemu lagi ya. Mau salam-salam dulu sama pemustaka atau mau ngasih saran kritiknya juga ke pemustaka? Ya, terima kasih pada Bapak Ibu dari Perpustakaan Banten telah mengunjungi workshop kami. Semoga konten video yang dibuat ini menjadi manfaat bagi teman-teman pemustaka juga. Oke, terima kasih ya Pak Herman. Ya, kami pamit dulu ya. Nanti saya sebelum saya pamit dulu nih ke Pak Herman, nanti saya mau pamit dulu ke pemustaka ya. Terima kasih ya Pak. Oke, teman-teman pemustaka, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan kita hari ini, tepatnya di kerajinan sentral kerajinan limbah peti kemas di Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Herman, kita juga sudah lihat gimana proses pembuatannya limbah peti kemas ini dari step awal sampai hasil finishingnya seperti ini. Ini adalah salah satu produk keluaran dari kerajinan ini adalah tempat tisu ya. Jadi buat teman-teman yang mau mampir ke sini boleh ya. Sekali lagi lokasinya di Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Saya Ervi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.